Assalamualaikum sahabat pendengar yang dirahmati Allah. Bayangkan sejenak. Malam itu sunyi. Hanya suara hujan yang jatuh menampar jendela seperti irama duka yang tak henti. Di ruang makan yang seharusnya hangat, dua sosok duduk berhadapan dalam diam. Tatapan mata mereka bukan lagi tempat berlabuh, melainkan jurang yang saling menenggelamkan. Rani menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar, sementara Bayu hanya menunduk. Napasnya berat seperti menahan badai yang siap pecah. Dalam sekejap, rumah yang dulu menjadi tempat pulang kini terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Malam itu menjadi titik awal dari luka panjang yang tak pernah mereka duga. Sebuah pesan singkat yang mengubah segalanya. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti dan bikin kami semakin semangat buat berbagi cerita seru lainnya. Oh iya, jangan lupa absen di kolom komentar ya. Tulis dari daerah mana kalian mendengarkan cerita ini, biar kita bisa tahu sudah sampai mana cerita-cerita kami menyebar. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Hari itu seperti hari biasa. Rani bangun lebih awal dari Bayu. Ia menyiapkan sarapan dengan telaten. Dapur kecil mereka dipenuhi aroma tumisan bawang yang menguar hangat. Rani selalu percaya, kebahagiaan keluarga dimulai dari meja makan yang rapi dan hati yang lapang. Sementara itu, Bayu masih terlelap di kamar, kelelahan setelah lembur hingga tengah malam. Namun, meski semua tampak biasa, Rani merasakan sesuatu yang berbeda. Bayu kini semakin sering pulang larut. Ia jarang tersenyum, jarang bercanda seperti dulu. Setiap ditanya, jawabannya singkat. Ia selalu bilang pekerjaan sedang banyak. Rani percaya, tapi di sudut hatinya ada rasa tak tenang yang perlahan tumbuh. Malam demi malam berlalu dengan keheningan yang semakin panjang. Rani sering duduk sendiri di ruang tamu, menatap pintu menunggu Bayu pulang. Dahulu, suara langkah Bayu di depan pintu selalu membuatnya berdebar bahagia. Kini, setiap suara langkah justru menimbulkan rasa khawatir yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, ketika Bayu tertidur kelelahan di sofa, ponselnya bergetar. Rani yang kebetulan sedang membereskan ruang tamu, melihat notifikasi pesan masuk. Hatinya berdebar. Ia tak bermaksud mengintip, tapi matanya menangkap sekilas nama seorang perempuan yang tidak ia kenal. Pesan itu singkat, tapi terasa terlalu akrab. Rani terdiam. Matanya panas. Dadanya sesak. Dalam sekejap, semua kenangan indah mereka berdua seperti ditarik mundur dan jatuh berserakan. Rani mencoba menepis pikiran buruk. Ia menatap wajah Bayu yang terlelap. Lelaki itu masih suaminya. Namun pertanyaan itu tak bisa pergi dari pikirannya. Siapa perempuan itu? Mengapa bisa begitu dekat? Malam itu, Rani memeluk dirinya sendiri di sudut ruang tamu. Hatinya seperti diiris perlahan. Keesokan paginya, suasana sarapan menjadi dingin. Bayu duduk membaca berita di ponsel, sementara Rani dia menatap secangkir teh yang mulai dingin. Ia ingin bertanya, tapi bibirnya terkunci. Ia takut jawaban Bayu akan menghancurkan kepercayaannya. Akhirnya, hanya keheningan yang berbicara. Hari berganti minggu. Perubahan sikap Rani perlahan terasa. Senyumnya tak lagi hangat seperti dulu. Ia lebih banyak diam. Bayu menyadarinya, namun memilih mengabaikan dengan alasan lelah. Dalam hati kecilnya, Bayu tahu ada sesuatu yang berubah, tapi egonya terlalu tinggi untuk memulai pembicaraan. Sampai pada suatu malam, Rani menunggu Bayu yang tak kunjung pulang. Hujan turun deras. Jarum jam menunjuk angka 11 malam. Teleponnya tak diangkat. Pesan tak dibalas. Rani duduk di ruang tamu sambil menggenggam ponselnya erat. Rasa cemas berubah menjadi kekecewaan.
Di dalam hatinya muncul perasaan yang asing. Seperti dikhianati, meski belum ada bukti yang pasti. Ketika Bayu akhirnya pulang, wajahnya lelah dan basah oleh hujan. Ia berkata dengan nada datar bahwa rapat berlangsung lama. Rani hanya menatapnya tanpa suara. Dalam tatapan itu, ada pertanyaan yang tak terucap. Pertanyaan yang menggantung seperti awan gelap sebelum badai. Bayu tidak menyadari betapa dalam luka kecil yang sedang tumbuh di hati Rani. Ia mengira semuanya baik-baik saja. Padahal, di balik diamnya, hati Rani mulai retak. Retak kecil yang suatu hari bisa menjadi jurang besar. Malam itu, sebelum tidur, Rani berdiri lama di depan jendela kamarnya. Ia menatap hujan yang tak kunjung reda. Dalam hatinya, ada ketakutan yang perlahan berubah menjadi kecurigaan. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh luka, air mata, dan pertanyaan yang tak mudah dijawab. Pagi itu langit cerah, tapi suasana rumah masih diselimuti keheningan yang menekan. Rani duduk di kursi makan sambil menatap piring kosong. Matanya sayu, pikirannya kacau. Bayu keluar dari kamar dengan kemeja kerja yang sudah rapi. Ia tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Rani hanya melirik sekilas tanpa berkata apapun. Bayu menarik kursi, duduk, dan mulai sarapan seadanya. Suara sendok yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. "Kenapa diam saja?" tanya Bayu pelan. Rani tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Apa kamu masih mencintai aku?" Bayu tertegun. Pertanyaan itu muncul begitu saja, menusuk langsung ke dadanya. Ia berusaha tertawa kecil, tapi terdengar canggung. "Pertanyaan apa itu?" "Tentu saja iya," jawabnya. Rani menunduk. "Aku tidak yakin," gumamnya. Bayu terdiam. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia memang sibuk bekerja untuk masa depan mereka. Tapi entah kenapa, saat melihat mata Rani yang basah, semua kata terasa tidak cukup. Ia hanya berkata, "Aku pergi dulu, sudah telat." Ia berdiri, mengambil tasnya, dan pergi tanpa pelukan seperti biasanya. Begitu pintu tertutup, Rani bersandar di kursi dan menangis dalam diam. Ia merasa kehilangan sesuatu yang dulu membuat rumah ini hidup. Ia rindu Bayu yang dulu, rindu kehangatan sederhana yang kini seolah menjauh setiap hari. Siang harinya, Rani memutuskan membereskan lemari kerja Bayu. Saat melipat ke meja, ia menemukan selembar kertas kecil di saku. Tulisan tangan perempuan dengan tinta ungu. "Terima kasih untuk malam kemarin. Aku senang kita bisa ngobrol." Jantung Rani berdegup kencang. Tangan yang memegang kertas itu bergetar hebat. Dalam sekejap, semua perasaan curiga yang ia tekan selama ini meledak. Ia meremas kertas itu dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Malamnya, ketika Bayu pulang, Rani sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegas, matanya merah. "Ini apa?" katanya dingin sambil melempar kertas itu ke meja. Bayu kaget. Wajahnya berubah pucat. Ia mencoba menjelaskan bahwa itu hanya catatan dari rekan kerja usai rapat. Tapi nada suaranya terdengar terburu-buru. Rani tidak percaya. "Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kamu tidak pernah cerita tentang perempuan ini?" Suaranya meninggi. Pertengkaran pun pecah. Suara mereka menggema di seluruh rumah. Kalimat-kalimat penuh luka terucap tanpa bisa ditarik kembali. Untuk pertama kalinya, malam itu rumah kecil mereka menjadi medan pertempuran emosi. Bayu memilih keluar rumah dalam keadaan marah, sementara Rani terduduk lemas di ruang tamu. Air matanya mengalir deras. Namun hatinya lebih sakit daripada tangisnya. Retakan itu kini semakin dalam.
Rani terduduk di lantai ruang tamu dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Tangannya meremas ujung taplak meja seolah mencari pegangan di tengah badai perasaan yang mencekik. Hatinya panas, namun tubuhnya terasa dingin seperti kehilangan jiwa. Suara pintu yang dibanting tadi masih terngiang di telinganya, meninggalkan jejak luka yang dalam. Malam semakin larut, namun Rani tak bergerak. Lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan bayangan di dinding yang seakan menatapnya dalam sunyi. Pikirannya kacau. Kata-kata Bayu saat marah terus terulang di kepalanya seperti pisau yang memotong perlahan. Ia merasa dipersalahkan atas rasa curiganya sendiri. Padahal selama ini, ia hanya ingin tahu apakah suaminya masih setia, apakah rumah tangga mereka masih punya makna. Tangisnya berubah menjadi isak pelan yang menyayat hati. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tapi air mata itu terus menembus sela-sela jari. Di luar, Bayu duduk di dalam mobil yang terparkir di tepi jalan. Ia menyalakan mesin tapi tak tahu harus kemana. Emosinya masih membara, namun dalam hati kecilnya ada rasa bersalah yang mulai mencuat. Ia sadar nada bicaranya tadi terlalu keras. Ia tahu Rani tidak sepenuhnya salah. Namun egonya menahan langkahnya untuk kembali. Ia memilih menatap lampu jalan yang temaram, seolah mencari jawaban yang tidak pernah ia temukan. Di dalam rumah, Rani akhirnya beranjak pelan. Langkahnya gontai menuju kamar. Namun ketika sampai di depan pintu kamar, ia berhenti. Matanya tertuju pada foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum mereka di dalam foto begitu bahagia. Rani menyentuh bingkai foto itu dengan tangan bergetar. "Apa semua itu cuma kenangan?" bisiknya dengan suara parau. Air matanya kembali jatuh. Ia berjalan ke kamar dan duduk di sudut tempat tidur. Aroma bantal masih sama seperti dulu, tapi kehangatannya sudah hilang. Ia menatap langit-langit kamar dalam diam. Malam terasa begitu panjang. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan wajah Bayu terus muncul, bercampur dengan tatapan perempuan dalam catatan kecil yang ia temukan. Rasa sakit itu menghantamnya lagi dan lagi. Sementara itu, Bayu akhirnya memutuskan untuk pergi ke kafe kecil yang masih buka. Ia duduk di pojok ruangan sambil memesan kopi. Pandangannya kosong. Pikirannya melayang pada pertengkaran tadi. Hatinya sebenarnya takut kehilangan Rani, tapi rasa gengsi membuatnya menunda untuk pulang. Ia menatap ponselnya, membuka layar percakapan dengan Rani, namun jari-jarinya hanya berhenti di atas tombol tanpa menuliskan apapun. Di dadanya muncul perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan bingung. Malam itu menjadi saksi dua hati yang sama-sama terluka namun memilih tenggelam dalam kesunyian masing-masing. Rani menangis dalam gelap. Bayu termenung dalam sepi. Tak ada kata maaf. Tak ada pelukan. Hanya keheningan yang semakin menebal, menyelimuti rumah mereka yang perlahan kehilangan cahaya. Beberapa hari berlalu sejak malam pertengkaran itu, namun suasana di rumah tidak kunjung membaik. Bayu dan Rani masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi seakan hidup di dunia yang berbeda. Mereka berbicara seperlunya, tanpa tatapan, tanpa sentuhan. Keheningan menjadi tamu tetap di setiap sudut ruangan. Setiap langkah terdengar berat, seolah lantai rumah ikut menyerap beban hati mereka. Bayu mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap kata yang ia ucapkan selalu berujung salah di mata Rani. Ia mencoba mengajak bicara dengan nada lembut, namun Rani sering menanggapi dengan jawaban dingin atau hanya diam. Ia menatap Rani dari kejauhan saat istrinya sibuk mencuci piring. Dalam hati, ia bertanya mengapa semua terasa begitu jauh padahal jarak mereka hanya beberapa langkah. Suatu sore, saat Bayu pulang kerja, ia menemukan Rani sedang duduk di ruang tamu menonton televisi tanpa ekspresi. Ia memberanikan diri mendekat dan duduk di sampingnya. "Aku ingin kita bicara baik-baik,"
ucap Bayu pelan. Rani tidak menoleh. Matanya tetap tertuju pada layar. Bicara tentang apa? Suaranya datar. Semua ini, jawab Bayu. Aku merasa apapun yang aku lakukan selalu salah di matamu. Aku berusaha menjelaskan, tapi kamu tidak pernah mau dengar. Rani akhirnya menoleh dengan mata yang tajam. Kalau kamu tidak melakukan hal-hal yang membuat aku curiga, aku tidak akan bersikap seperti ini, katanya dengan nada tajam. Bayu menghela napas berat. Aku sudah berkali-kali bilang, tidak ada apa-apa dengan perempuan itu. Tapi kamu tidak pernah percaya. Karena kamu juga tidak pernah berusaha membuat aku tenang, balas Rani cepat. Percakapan yang awalnya tenang berubah menjadi debat yang semakin panas. Bayu merasa semua penjelasannya seperti dibenturkan ke dinding yang tak terlihat. Ia merasa tidak lagi punya ruang untuk salah. Apapun yang ia katakan, selalu salah di mata Rani. Ia menatap wajah istrinya yang penuh kekecewaan, dan dalam hatinya muncul rasa lelah yang tak bisa ia ungkapkan. Malam itu, Bayu keluar ke teras rumah. Ia duduk di kursi bambu dengan wajah muram. Lampu teras menyala redup. Angin malam berhembus pelan. Di kepalanya, kalimat Rani terus bergema. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus terus membuktikan kesetiaannya pada seseorang yang sudah tidak percaya? Ia menatap langit malam tanpa bintang, seolah mencari jawaban yang entah di mana. Di dalam rumah, Rani berdiri di balik jendela, memperhatikan Bayu dari balik tirai. Wajahnya menyimpan campuran marah dan rindu yang saling bertabrakan. Ia ingin mendekat, tapi egonya terlalu tinggi. Ia memilih berbalik, meninggalkan Bayu dalam kesunyian yang semakin menebal. Malam itu, jarak di antara mereka bukan lagi sekadar perasaan, melainkan dinding tak kasat mata yang semakin tinggi dan kokoh. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang membosankan dan menyakitkan. Bayu bangun pagi, berangkat kerja, pulang larut, lalu duduk dalam diam di ruang tamu. Rani menjalani hari seperti mesin. Ia menyiapkan makanan, membersihkan rumah, namun tidak lagi melakukannya dengan hati seperti dulu. Keheningan mereka kini menjadi kebiasaan yang dingin. Tidak ada lagi tawa, tidak ada obrolan ringan di meja makan, tidak ada sentuhan hangat saat malam tiba. Suatu malam, saat hujan turun deras, Bayu pulang lebih lambat dari biasanya. Bajunya basah, rambutnya meneteskan air. Ia masuk rumah dengan langkah berat. Rani berdiri di depan pintu kamar dengan wajah tegang. "Di mana kamu?" tanyanya dengan nada tajam. "Lembur lagi," jawab Bayu datar. "Lembur," ulang Rani dengan nada penuh keraguan. "Atau bersama perempuan itu lagi?" Bayu menatapnya tajam. "Aku sudah capek dengan tuduhan itu. Kalau kamu tidak memberi alasan untuk curiga, aku tidak akan menuduh," balas Rani cepat. Pertengkaran kembali pecah. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Suara mereka saling bertabrakan seperti badai yang tak terbendung. Rani mengungkit pesan perempuan itu, catatan kecil, dan semua perubahan sikap Bayu. Bayu membela diri, mengatakan bahwa semua itu hanya salah paham. Namun setiap kalimatnya selalu terbentur pada dinding ketidakpercayaan Rani. Akhirnya Bayu berteriak, "Sampai kapan kamu mau menyiksa aku dengan prasangka? Aku bukan penjahat." Rani membalas dengan mata basah, "Sampai kamu membuat aku merasa aman lagi. Tapi kamu tidak pernah melakukannya." Kata-kata itu membuat Bayu terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di dalam dadanya, ada campuran sakit dan marah yang membuatnya sesak. Ia mengambil kunci mobil dengan gerakan kasar dan keluar rumah tanpa sepatah kata. Pintu ditutup keras, meninggalkan gema yang menusuk keheningan. Rani terduduk di lantai kamar dengan air mata yang kembali pecah. Ia merasa marah, kecewa, dan terluka.
Tapi di balik semua itu, ada ketakutan besar bahwa Bayu benar-benar akan pergi suatu hari nanti. Bayu menyetir tanpa arah. Hujan semakin deras, memburamkan pandangannya. Ia menepi di tempat parkir minimarket yang sepi. Lampu jalan berpendar temaram, menciptakan bayangan kelabu di dalam mobil. Bayu menunduk di atas kemudi. Napasnya berat. Ia merasa seperti manusia yang selalu salah, meski ia tidak tahu lagi kesalahannya yang sebenarnya. Ia mencintai Rani, tapi rasa lelah mulai menekan hatinya. Di rumah, Rani duduk di dekat jendela. Ia menatap hujan yang mengguyur halaman, berharap Bayu kembali. Di balik amarahnya, ada rindu yang menyakitkan. Namun rasa sakit dan gengsi menahannya untuk menghubungi. Malam itu, dua hati kembali terpisah oleh jarak yang mereka ciptakan sendiri. Retakan yang dulu kecil kini menganga lebar, siap menelan segala keindahan yang pernah mereka bangun bersama. Bayu mulai semakin sering pulang larut malam. Kadang ia duduk lama di mobil di depan rumah hanya untuk mengumpulkan keberanian masuk ke dalam. Rumah yang dulu menjadi tempat beristirahat kini terasa seperti ruangan asing yang penuh tekanan. Begitu pintu terbuka, yang menyambutnya bukan lagi pelukan hangat, melainkan tatapan dingin dan keheningan yang menusuk. Rani memperhatikan semua perubahan itu dengan hati yang semakin berat. Setiap kali mendengar suara mobil Bayu, dadanya berdegup kencang. Antara rindu dan amarah saling berkejaran di dalam dirinya. Ia ingin menyapa lembut seperti dulu, tapi setiap kali Bayu masuk, kata-kata yang keluar selalu bernada dingin. Ia merasa seperti penonton yang menyaksikan kehancuran rumah tangganya sedikit demi sedikit, tanpa mampu menghentikannya. Suatu malam, Bayu duduk di ruang tamu setelah pulang kerja. Ia mematikan lampu utama dan hanya menyalakan lampu kecil di pojok ruangan. Wajahnya sayu, mata kosong menatap lantai. Dalam hati, ia merasa benar-benar kesepian. Ia hidup bersama Rani, tetapi seperti tidak benar-benar dimiliki. Ia ingin bicara, namun setiap percakapan selalu berubah menjadi pertengkaran. Ia ingin menghibur diri, tapi tidak ada tempat untuk kembali selain rumah yang dingin ini. Di kamar, Rani terjaga dalam gelap. Ia mendengar suara kursi bergeser di ruang tamu. Ia tahu Bayu belum tidur. Hatinya tergerak untuk menghampiri, tapi langkahnya tertahan di depan pintu kamar. Ia bersandar di sana, menunduk. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Ia ingin memeluk Bayu seperti dulu, namun bayangan rasa sakit membuatnya mundur. Ia mematikan lampu kamar dan kembali ke tempat tidur, membiarkan malam berlalu dalam jarak yang membeku. Keesokan paginya, Rani menemukan Bayu tertidur di sofa dengan jas kerja yang masih melekat. Di sampingnya ada gelas kopi yang sudah dingin. Wajah Bayu terlihat lelah dan kosong. Rani menatapnya lama. Dalam hati, muncul rasa iba yang tipis namun nyata. Tapi secepat itu pula ia menarik diri, mengingat semua luka yang belum sembuh. Ia melangkah pelan ke dapur, menyibukkan diri agar hatinya tidak goyah. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa banyak kata. Mereka seperti dua orang asing yang hidup berdampingan hanya karena kewajiban, bukan karena cinta yang mengalir. Rani mengurus rumah, Bayu bekerja, lalu pulang larut. Sesekali tatapan mereka bertemu, namun tidak ada keberanian untuk memulai percakapan yang jujur. Bayu mulai lebih sering duduk di kafe sepulang kerja, sekadar menikmati suasana ramai agar pikirannya tidak terus terhimpit oleh sepi. Ia memandang pasangan-pasangan yang tertawa di meja lain, dan hatinya terasa kosong. Ia bertanya dalam hati, bagaimana rumah tangganya bisa berubah sejauh ini. Ia mencintai Rani, tapi kehangatan yang dulu mereka bangun seolah telah tertelan oleh waktu dan luka yang tidak terobati. Malam-malam berikutnya, ia kembali pulang terlambat, membawa pulang keheningan yang semakin berat setiap harinya.
Waktu terus berjalan tanpa perbaikan berarti. Bayu mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Sepulang kerja, ia tidak langsung pulang seperti dulu. Ia memilih bergabung dengan rekan-rekannya di kafe atau tempat karaoke. Mereka tertawa, bercanda, membicarakan hal-hal ringan yang membuatnya sejenak lupa pada beban rumah tangganya. Di antara dentuman musik dan gelas kopi yang bersentuhan, Bayu merasa seperti dirinya yang dulu, bebas dan tidak selalu salah. Awalnya ia hanya ikut sebentar. Namun lama-kelamaan, ia mulai terbiasa. Malam-malamnya dihabiskan bersama teman-teman, meski hatinya sadar bahwa semua itu hanya pelarian. Ia tahu masalah di rumah tidak akan selesai dengan menghindar. Tapi rasa damai sementara yang ia rasakan di luar rumah membuatnya enggan cepat kembali. Tatapan dingin Rani, suasana rumah yang membeku, semua itu membuatnya lebih memilih jalanan kota yang ramai daripada kursi ruang tamu yang sunyi. Rani mulai memperhatikan perubahan itu. Ia menghitung jam pulang Bayu setiap malam. Dari jam 9 menjadi 10, lalu melewati tengah malam. Ketika Bayu akhirnya pulang, Rani sudah tidak lagi menunggu di ruang tamu. Ia berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, berpura-pura tidur saat suara pintu depan terdengar. Dalam hatinya, ada rasa marah dan takut yang campur aduk. Ia tidak tahu apakah Bayu hanya bersama teman-temannya, atau bersama perempuan lain. Ketidakpastian itu membunuh pelan-pelan kepercayaannya yang tersisa. Suatu malam, Bayu diajak oleh rekan kerjanya untuk merayakan keberhasilan proyek besar. Mereka pergi ke sebuah restoran yang cukup mewah. Musik pelan, lampu redup, dan suasana santai membuat Bayu sedikit melupakan semua masalahnya. Seorang rekan perempuan duduk tidak jauh darinya. Ia berbicara dengan ramah, sesekali tertawa kecil. Bayu membalas dengan senyum ringan, bukan karena tertarik, tapi karena ia haus akan perhatian yang tidak penuh tuduhan. Rani mencoba menelepon malam itu, namun Bayu tidak mengangkat. Ia sedang tertawa bersama teman-temannya saat ponsel bergetar di atas meja. Ia melihat layar, nama Rani muncul, tapi ia ragu menjawab. Dalam pikirannya terlintas bayangan pertengkaran yang pasti akan terjadi begitu suara mereka tersambung. Ia menekan tombol diam, memasukkan ponsel ke saku, dan melanjutkan obrolan seolah tidak terjadi apa-apa. Rani duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap ponsel dengan mata basah. Ia menelepon lagi, tapi tetap tidak diangkat. Dalam hati, ia merasa benar-benar ditinggalkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa Bayu bukan hanya menjauh secara emosi, tapi juga secara nyata. Rumah mereka yang dulu penuh kehangatan kini sepi seperti bangunan kosong. Rani memeluk dirinya sendiri di sofa, sementara Bayu terus tenggelam dalam tawa bersama orang-orang di luar sana. Ia tidak sadar, setiap detik yang ia habiskan di luar rumah membuat jarak dengan Rani semakin lebar, seperti garis yang perlahan berubah menjadi jurang tak terjembatani. Malam itu Bayu duduk sendirian di mobil setelah mengantar teman-temannya pulang. Tawa dan suara musik yang biasa menemaninya mendadak terasa hampa. Pikirannya dipenuhi bayangan Rani duduk sendirian di rumah. Ia teringat tatapan Rani setiap kali ia pulang larut malam. Tatapan yang penuh kecewa tapi juga menyimpan rindu yang tidak terucap. Dalam dada Bayu muncul perasaan bersalah yang perlahan menekan egonya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak ingin menunda pulang. Sesampainya di rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Rani duduk di kursi dengan tubuh menyandar. Matanya lelah. Ia tidak menyadari Bayu masuk. Bayu berdiri di ambang pintu, memperhatikannya dalam diam. Hatinya terasa berat melihat Rani seperti itu. Ia melangkah pelan mendekat. Kursi di depannya ia tarik perlahan, membuat Rani tersentak kaget. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang lama. Tidak ada amarah, hanya dua hati yang sama-sama lelah. "Aku ingin bicara."
Suara Bayu pelan dan tidak lagi defensif. Rani menatapnya hati-hati. Tentang apa? Suaranya nyaris seperti bisikan. Semua ini, jawab Bayu lirih. Tentang kita. Tentang jarak yang semakin jauh. Aku tidak tahan lagi melihat rumah kita seperti ini. Rani terdiam. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bayu melanjutkan. Aku tahu aku banyak salah. Aku terlalu sibuk. Terlalu sering mengabaikanmu. Aku juga salah karena lebih memilih menghindar daripada menghadapi. Aku bukan suami yang baik selama ini. Suaranya bergetar saat mengatakannya. Rani mengusap air matanya perlahan. Aku juga salah, jawabnya pelan. Aku terlalu cepat curiga. Aku terlalu keras. Aku terluka. Tapi aku juga tahu aku melukai dengan kata-kata yang keluar dari mulutku. Kalimat itu membuat dada Bayu sesak. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara tanpa dinding, tanpa tuduhan. Bayu meraih tangan Rani perlahan. Awalnya Rani menahan, tapi akhirnya genggamannya melemah dan tangan mereka bertaut. Aku ingin kita memperbaiki semuanya, ucap Bayu tulus. Aku tidak ingin kita terus hidup seperti orang asing. Aku ingin pulang, benar-benar pulang. Rani menatap mata Bayu dalam-dalam. Dalam tatapan itu, ada sisa cinta yang belum hilang. Kalau kita mau mulai lagi, kita harus jujur dan saling mendengarkan. Aku tidak bisa lagi hidup dalam keraguan. Aku janji, jawab Bayu tegas. Malam itu mereka berbicara lama. Tentang rasa sakit, tentang kesalahan, tentang keinginan untuk memperbaiki. Tidak ada keajaiban instan, tapi percakapan itu menjadi langkah pertama mereka untuk mendekat lagi. Rani menangis dalam pelukan Bayu, dan Bayu membiarkannya, menahan tubuhnya erat seolah takut kehilangan lagi. Di tengah keheningan malam, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu terasa hangat kembali meski luka belum sepenuhnya sembuh. Beberapa minggu setelah malam itu, suasana rumah perlahan mulai berubah. Tidak lagi sebeku sebelumnya, meski bayangan masa lalu masih sering muncul tanpa permisi. Bayu mulai berusaha lebih hadir. Ia pulang tepat waktu, membantu Rani menyiapkan makan malam, dan mencoba mengembalikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu membuat rumah mereka hangat. Ia tidak lagi menghindar saat ada ketegangan, tapi memilih duduk dan berbicara. Rani awalnya canggung menghadapi perubahan itu. Setiap kebaikan Bayu terasa asing, seolah bukan milik mereka lagi. Namun perlahan, kehangatan itu mulai mengikis dinding yang selama ini membatasi hati mereka. Rani mulai menerima ajakan makan bersama, mulai bercerita singkat tentang kegiatannya, dan tidak lagi memalingkan wajah setiap kali Bayu menatapnya. Suatu sore, Bayu mengajak Rani berjalan santai di taman dekat rumah. Langit jingga, angin berhembus lembut. Mereka berjalan berdampingan tanpa banyak bicara. Bayu menatap Rani dengan hati-hati, lalu berkata, "Aku tahu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Aku ingin tunjukkan lewat tindakan. Aku ingin kamu percaya lagi, meski aku tahu itu butuh waktu." Rani tidak menjawab langsung. Ia menghela napas, menatap pepohonan yang bergoyang pelan. "Aku ingin percaya," ujarnya lirih. "Tapi rasa sakit itu masih ada. Aku tidak bisa langsung melupakan semuanya." Bayu mengangguk pelan. "Aku tidak ingin kamu melupakan. Aku hanya ingin kita sembuh bersama." Malam harinya, mereka duduk di ruang tamu sambil membicarakan hal-hal yang selama ini disimpan dalam hati. Rani mengungkapkan rasa takut dan kecewanya dengan jujur. Ia bercerita tentang malam-malam sendirian, tentang air mata yang tidak pernah Bayu lihat. Bayu mendengarkan tanpa menyela. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak lagi membela diri. Ia hanya menggenggam tangan Rani sebagai bentuk penyesalan yang tak bisa diucapkan dengan sempurna.
Hari-hari berikutnya tidak selalu mudah. Ada saat-saat Rani masih tersulut oleh kenangan pahit. Ada saat-saat Bayu merasa lelah menghadapi ketidakpercayaan yang belum sepenuhnya hilang. Namun kini, mereka tidak lagi saling menjauh. Ketika pertengkaran kecil muncul, Bayu memilih menenangkan diri dan kembali berbicara dengan tenang. Rani belajar untuk tidak langsung menuduh, tapi mencoba mendengar. Mereka mulai belajar berjalan berdampingan lagi, meski langkahnya perlahan. Suatu malam, Rani terbangun dan melihat Bayu tertidur di sampingnya dengan tangan masih menggenggam tangannya erat. Air matanya mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena hatinya mulai luluh. Luka itu masih ada, namun kini tidak lagi membakar. Ia mulai percaya bahwa meski perjalanan menuju maaf panjang dan melelahkan, mereka sedang berjalan ke arah yang sama. Malam itu, ia membisikkan doa dalam hati agar Allah memberi mereka kekuatan untuk terus melangkah, tidak lagi mundur ke masa lalu yang gelap. Waktu terus berjalan, membawa perubahan perlahan namun nyata. Rumah yang dulu sunyi kini mulai dipenuhi suara obrolan ringan, tawa kecil, dan langkah yang tidak lagi berat. Bayu menjaga komitmennya. Ia lebih terbuka dengan Rani, memberitahukan jadwal kerjanya, dan menolak ajakan nongkrong berlebihan dengan rekan-rekan. Rani pun berusaha melembutkan hatinya. Ia mulai belajar menaruh kepercayaan sedikit demi sedikit, meski bekas luka itu belum benar-benar hilang. Suatu pagi, mereka duduk berdua di teras rumah sambil menikmati secangkir teh. Matahari muncul perlahan, menyinari halaman dengan cahaya hangat. Bayu menatap Rani dan berkata, "Aku tidak ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin kita jadi lebih baik dari sebelumnya." Rani menoleh, matanya lembut. "Aku juga," jawabnya tenang. "Aku tidak ingin terus hidup dalam masa lalu. Aku ingin berjalan ke depan, bersamamu." Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan yang kini terasa damai. Bayu menggenggam tangan Rani tanpa kata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rani membalas genggaman itu tanpa ragu. Dalam tatapan mereka, ada ketenangan yang tumbuh dari proses panjang, bukan dari janji kosong. Malam harinya, mereka mengunjungi taman tempat mereka dulu sering duduk saat awal menikah. Lampu taman berpendar lembut. Suasana tenang. Bayu membawa 2 gelas minuman hangat dan duduk di bangku kayu yang pernah menjadi saksi tawa mereka bertahun-tahun lalu. Rani duduk di sampingnya, memeluk kedua lutut sambil menatap langit. "Aku ingat dulu kita sering kesini setiap akhir pekan," ujar Rani pelan. "Aku juga," balas Bayu. "Dulu kita punya banyak mimpi. Aku ingin kita mulai lagi. Tidak harus besar, cukup langkah kecil setiap hari." Rani menatapnya dengan senyum tipis. "Selama kita sama-sama melangkah, aku siap." Mereka saling menatap lama, tanpa perlu banyak kata. Bayu mengusap punggung tangan Rani dengan lembut, dan Rani menyandarkan kepala di bahunya. Hening, tapi penuh makna. Di dalam hati mereka, ada kesadaran bahwa perjalanan ini tidak mudah. Akan ada hari baik dan hari buruk. Akan ada luka lama yang kadang muncul tanpa diduga. Namun kini mereka tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Mereka berdiri di jalan yang sama, menatap arah yang sama, dengan tekad untuk terus melangkah. Di ujung malam, mereka pulang dengan perasaan ringan. Rumah yang dulu menjadi tempat pertengkaran kini terasa seperti tempat untuk kembali. Luka masa lalu memang meninggalkan bekas. Tapi dari bekas itulah tumbuh kekuatan baru. Bayu menatap Rani dengan mata penuh harapan, dan Rani menjawab dengan senyum yang tulus. Cahaya itu akhirnya muncul, bukan dari keajaiban, tapi dari dua hati yang memilih untuk bertahan dan belajar memaafkan. Setiap hubungan, terutama dalam ikatan pernikahan, tidak akan selalu berjalan mulus. Ada masa ketika hati saling melukai,
Ada saat ketika kata-kata menjadi senjata, dan ada waktu di mana jarak terasa lebih dekat daripada pelukan. Namun, seperti yang telah dilalui Rani dan Bayu, setiap luka memiliki kesempatan untuk disembuhkan jika kedua hati sama-sama mau membuka diri, jujur, dan saling mendekat kembali. Perjalanan mereka mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk tidak terus hidup dalam bayang-bayang luka. Memaafkan berarti memberi ruang bagi hati untuk tumbuh kembali, meski prosesnya panjang dan tidak mudah. Tidak ada hubungan yang bertahan karena kesempurnaan, melainkan karena dua orang yang memilih untuk tetap berjuang, bahkan ketika keadaan terasa berat. Allah mengingatkan dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 43. Dan sesungguhnya barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kesabaran dan keikhlasan dalam memaafkan bukan kelemahan, melainkan kekuatan besar yang mampu menyembuhkan luka terdalam. Rani dan Bayu tidak sempurna, namun mereka memilih untuk menempuh jalan panjang menuju maaf, dan dari sanalah mereka menemukan kembali cahaya dalam rumah tangganya. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat seperti nyata, agar kita semua dapat mengambil pelajaran berharga di dalamnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap badai dalam hubungan dapat mereda jika kita tidak menyerah pada keadaan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian merasa kisah ini menyentuh hati dan memberikan pelajaran berharga, jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Klik tombol like, bagikan cerita ini ke teman-teman, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik dan penuh makna lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami agar terus semangat menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah.